Bismillahirrahmanirrahim. Wasilah hukum mengajarkan kita untuk patuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PBM pada hari ini, eh, materi yang akan saya sampaikan adalah yaitu materi berbagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini tengah dilaksanakan. Nah, materi hari ini sebenarnya lanjutan dari materi terdahulu karena ini satu PowerPoint memang untuk 3 kali pertemuan. Baik, sebelum eh, berlanjut, saya ingin mungkin flashback ke belakang ya mengenai materi yang telah Ibu sampaikan pada pekan lalu untuk mengingat kembali bahwa ada pertanyaan yang ketika itu berulang-ulang juga belum bisa dijawab ya. Mungkin membingungkan atau mungkin terlalu berat begitu ya. Jadi pertanyaannya yaitu korupsi di sebuah negara timbul dan berkembang sedemikian masif. Nah, dan itu juga sulit untuk dibereskan karena tidaklah sederhana. Nah, mengapa demikian? Jawabannya karena korupsi sampai saat ini ya itu telah merambah sampai ke para penegak hukum dan para penyelenggara negara. Jadi penyelenggara negara itu eh, terdiri dari yang paling tinggi adalah kepala negara, kemudian menteri-menteri dan lembaga, ya, eh, kemudian juga di bawahnya itu ya di para aparatur sipil negara lah ya. Hmm. Tapi penyelenggara negara tertinggi adalah kepala negara, menteri-menteri, lembaga, ya, seperti itu. Nah, upaya pencegahan korupsi eh, telah dilakukan ya. Telah dilakukan pertama itu dengan pembentukan lembaga anti korupsi ya. Nah, eh, pembentukan lembaga anti korupsi ini eh, seperti misalnya KPK ya, Ombudsman itu juga ya. Kemudian eh, banyak lagi lembaga-lembaga anti korupsi. Namun yang berwenang melakukan penuntutan itu adalah KPK, Kejaksaan, Kepolisian, ya. Dan eh, untuk di luar itu lembaga-lembaga anti korupsi eh, itu memberikan ya dapat bersinergi untuk memberantas anti korupsi dengan memberikan data-data yang sesuai dengan kewenangannya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini terkait dengan lembaga anti korupsi, yaitu Komisi Pe- Komisi Pemberantasan Korupsi itu ya, yang eh, lembaga itu atau komisi itu sesungguhnya eh, menjadi andalan sebenarnya ya setelah kepolisian dan kejaksaan ya. Jadi yang paling banyak diharapkan dari masyarakat Indonesia adalah eh, keberanian sepak terjang KPK. Karena KPK itu sebenarnya independen ya. Nah, independen. Jadi diharapkan oleh masyarakat publik Indonesia ini KPK itu mempunyai keberanian yang tinggi dalam memberantas korupsi. Nah, KPK ini didirikan ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tahun 2002 ya. Nah, eh, undang-undang itu tentang KPK ya. Jadi tentang tugas-tugas dan kewenangan KPK seperti itu ya. Nah, saat itu ya saat
diundangkan itu kalau tidak salah masa pemerintahan Ibu Megawati. Namun sebelumnya ya sebelum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022 telah juga diundangkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ya. Nah, itu kemudian berlanjut ke Undang-Undang eh, Nomor 31 tahun 1999 ya. Juga tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Eh, jadi dengan pergantian pemerintahan itu ya bukan berarti eh, upaya memerangi korupsi itu akan berhenti ya, tetapi sebaliknya bahwa upaya memerangi korupsi tidak akan pernah padam. Karena apa? Karena berbagai landasan dan instrumen hukum itu pun telah dibentuk ya di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Nah, para penegak hukum itu ya berbekal pada undang-undang dan peraturan pemerintah itulah eh, korupsi korupsi ya berusaha untuk dicegah dan pelakunya diberikan hukuman yang setimpal. Seperti itu. Jadi kemudian setelah pembentukan lembaga anti korupsi ini ya, kemudian pencegahan korupsi di sektor publik. Kemudian eh, pencegahan korupsi di sektor publik itu eh, terkait dengan kebijakan ya, kebijakan korupsi dengan pendekatan pengawasan administrasi lah seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, eh, kalau pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini lebih kepada menekankan bagaimana untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, maka perlu adanya transparansi informasi ya terkait dengan penyelenggaraan negara. Kemudian yang keempat itu upaya pencegahan yang keempat itu dengan pembuatan instrumen hukum. Ya, instrumen hukum itu hmm, peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan yang menjadi kekuatan bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri ya. Kemudian yang keempat monitoring dan evaluasi. Nah, pada prinsipnya monitoring dan evaluasi itu bagaimana instrumen-instrumen hukum diterapkan, kemudian upaya-upaya pencegahan korupsi dilaksanakan, apakah eh, telah sesuai dengan harapan. Nah, itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini eh, eh, berada di pada eh, berada pada apa ya? Merupakan kewajiban dari KPK juga ya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan eh, upaya pencegahan korupsi. Nah, eh, pembentukan lembaga anti korupsi. Jadi, upaya pembentukan lembaga anti korupsi yaitu lembaga diantaranya itu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, tadi juga udah di awal Ibu sampaikan ya, disampaikan bahwa eh, apa namanya KPK ini Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi ini kan telah diundangkan pada tahun 2002 ya 2002 dengan nomor ya dengan nomor 20 ya nomor undang-undangnya nomor 20 maaf. Jadi undang-undang KPK itu nomor 30 tahun 2002. Nah, itu ya. Nah, kemudian berlanjut ya pada tahun 2000 sejak tahun 2003 ini KPK berdiri kokoh
ketika itu kan masih euforia ya. Eh, KPK itu masih memiliki semangat yang tinggi ya. Nah, itu berdiri kokoh untuk menunjukkan jati dirinya bahwa eh, bahwa mampu ya, jadi KPK mampu untuk memberantas korupsi. Nah, kemudian eh, KPK itu melakukan strategi pencegahan ya berupa perbaikan sistem edukasi dan kampanye. Nah, itu ya. Kemudian juga eh, KPK melakukan pembenahan terutama di jantung penegakan hukum ya. Jadi kejaksaan di di apa lembaga kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Nah, KPK juga melakukan kajian sistem dan kebijakan di kementerian dan lembaga itu dalam rangka mengidentifikasi kelemahan sistem yang potensi atau yang berpotensi menimbulkan atau memberikan peluang tindak pidana korupsi. Nah, dari rangkaian ini, kira-kira apa sih tugas dan kewenangan KPK? Ya. Jadi tugas dan kewenangan KPK itu pertama melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. Nah, siapa saja institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi? Ya, jadi ada kejaksaan, kepolisian, terus PPATK, kemudian mm, BPKP, BPK seperti itu ya. Jadi ada koordinasi. Kemudian dan lembaga yang lainnya ya yang dapat memberikan informasi data terkait dengan apa namanya tindak pidana korupsi. Nah, kemudian yang kedua tugas dan wewenang KPK yaitu melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi seperti yang instansi yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian juga yang ketiga itu melakukan apa namanya eh, penindakan ya atau tindakan represif ya dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi ya sampai kepada penuntutan kemudian eh, pada vonisnya adalah wewenang apa namanya wewenang hakim ya seperti itu. Nah jadi KPK ini ya KPK ini dipimpin oleh 5 orang ya yang mencakup 1 orang sebagai ketua KPK dan 4 orang itu sebagai wakil ketua merangkap anggota. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah orang-orang yang terpenting itu 5 orang itu hmm, di dalam mengambil keputusan terhadap apa proses baik proses hukum maupun em, apa eh, pelaku tindak pidana korupsi itu ya. Nah, KPK ini ya, KPK ini merupakan lembaga independen ya. Sebenarnya lembaga independen, namun eh, berada posisinya berada di bawah naungan eksekutif ya. Dan juga yang melaksanakan eh, apa namanya? Melaksanakan sebenarnya KPK ini melaksanakan tugas kepolisian dan kejaksaan ya. Namun yang bersifat ad hoc. Jadi sifatnya ad hoc. Apa itu ad hoc? Ad hoc itu berarti panitia khusus ya. Kita kalau mendengar tuh, oh ini ad hoc, ada rapat ad hoc. Nah itu rapat panitia khusus. Ibaratnya kalau di DPR gitu ya. Nah ini eh, KPK ini sifatnya ad hoc ya. Jadi sifatnya tuh eh, khusus ya, penugasan khusus ya, khusus atau sementara ya. Nah yang biasanya dilakukan sebelum jadi KPK ini eh, apa di apa undangkan ya sebelum situasi normal ya atau situasi
bersih dari korupsi. Nah, mungkin nanti setelah Indonesia ini benar-benar bersih dari korupsi, mungkin KPK itu akan eh, ditiadakan seperti itu ya, karena ada lembaga lain yang sudah dapat menangani tindak pidana korupsi seperti kepolisian dan kejaksaan. Eh, Dirinya KPK karena sangat urgen ya, sangat urgen sekali. Korupsi sudah terlalu merajalela, demikian masifnya ya. Eh, Kemudian ya, eh, nah ada soal nih, ada soal. Ada pertanyaan soal KPK menerapkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsional, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, intinya pertanyaannya adalah apa tugas dan wewenang KPK? Kan intinya seperti itu. Ya, tadi udah dijelaskan di awal apa sih tugas dan wewenang KPK. Pertanyaan kedua, soal yang kedua. Nah, ini soal-soal ini ada di nanti akan Ibu buat di dalam bentuk Google Form ya. Eh, Nanti kalian bisa isi. Kalian kalau tidak membaca ini, tidak memahami, tidak menyimak penjelasan Ibu, maka tidak bisa ngisi. Nah, pertanyaan kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif yang melaksanakan tugas kepolisian dan kejaksaan dan bersifat ad hoc. Nah, apa pengertian ad hoc tersebut? Ya, tadi sudah dijelaskan pengertian ad hoc apa? Silahkan dijawab. Nah, kemudian eh, masih lembaga KPK yang kita bahas, bahwa KPK ini melakukan edukasi dan kampanye. Ya, Eh, edukasinya itu adalah untuk membangun perilaku anti korupsi. Nah, kampanyenya yaitu tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat eh, mengenai korupsi dan dampak buruknya korupsi sehingga eh, dengan demikian ya akan tumbuh benih anti korupsi dan perlawanan terhadap korupsi. Itu harapannya ya, tujuannya. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah lembaga pembentukan lembaga anti korupsi di antaranya KPK. Nah, berikutnya adalah lembaga ombudsman. Lembaga ombudsman apa itu lembaga ombudsman? Lembaga ombudsman itu lembaga yang menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengadukan apa yang dilakukan lembaga pemerintah dan pegawainya ya, yang tentunya di dalam hal ini eh, ada pelanggaran secara administrasi ya, seperti itu. Nah, jadi lembaga wewenang lembaga ombudsman sendiri yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ya. Nah, pelayanan publik di sini yang dimaksud yaitu eh, suatu lembaga yang sumber dananya atau yang untuk membiayai lembaga tersebut sumber dananya dari APBN ataupun APBD. Nah, selain itu, ombudsman itu juga mempunyai kewenangan menindaklanjuti laporan ya mengenai masalah maladministrasi ya. Eh, ada penyimpangan secara administrasi seperti itu ya. Penyimpangan jadi pelaksana administrasi itu melanggar eh, norma-norma hukum seperti itu ya. Jadi, nah ini ombudsman itu ya, ombudsman nasional tentunya juga itu eh, memiliki kewenangan atau berwenang mewakili masyarakat ya itu apabila eh, ada permohonan dari masyarakat untuk melakukan uji materi atau judicial review terhadap undang-undang ya yang mungkin merugikan masyarakat ya ya. Jadi yang undang-undang itu eh, merugikan masyarakat. Nah, ini jadi eh, judicial review-nya itu
kepada Mahkamah Konstitusi ya. Jadi ya ada pertanyaan ya. Lembaga penegak hukum yang dalam kewenangannya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ya, jika ada pertanyaan seperti itu ya, dan serta menindaklanjuti laporan maladministrasi, nah, itu adalah ombudsman ya, lembaga ombudsman. Kemudian lembaga anti korupsi berikutnya yaitu yang selain KPK, ombudsman ada juga yang eh, lembaga anti korupsi Inspektorat Jenderal ya. Jadi pada tingkat Inspektorat Jenderal ini ada pada tingkat kementerian ya. Jadi eh, tingkat kementerian ya, kemudian ada yang di, nah di tingkat kementerian ini eh, lebih kepada ya untuk perbaikan eh, reformasi birokrasi ya ya terhadap pelayanan publik ya. Jadi mempunyai kewenangan untuk mengaudit ya eh, lembaga apa namanya em, lembaga maupun aparatur sipil negara sampai pada tingkat bawahnya ya, ja- yang di bawah eh, tingkatan kementerian ya, jadi Inspektorat Jenderal. Nah, Inspektorat ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada Inspektorat Jenderal yang kedudukannya di pusat dan ada Inspektorat Daerah atau Inspektorat Wilayah yang biasa dikenal. Nah, Inspektorat daerah ini berada pada tingkat pemerintahan daerah, yaitu provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, sementara itu Inspektorat pusat berada di bawah kementerian dan bertanggung jawab kepada menteri. Nah, tugas secara umum dari inspektorat yaitu melakukan koordinasi, pencegahan tindak pidana korupsi, kemudian melakukan pengawasan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi, kemudian melakukan administrasi inspektorat itu sendiri. Dan kemudian fungsi inspektorat ya, inspektorat daerah ataupun yang biasa disebut inspektorat wilayah itu adalah untuk membantu dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jadi inspektorat eh, daerah juga memiliki fungsi ya. Fungsi yang lain yaitu menyusun kebijakan teknis, bidang pengawasan seperti itu ya. Kemudian melakukan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, kemudian juga melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu berarti mungkin ada kasus ya, dimintain dari pihak penegak hukum ya, dimintain datanya terkait dengan ada dugaan korupsi atau apa seperti itu ya. Kemudian eh, tugas apa fungsi yang berikutnya itu menyusun laporan dari hasil pengawasan. Sedangkan itu untuk untuk inspektorat daerah atau wilayah ya. Kalau inspektorat pusat itu fungsinya melakukan pengawasan internal di lingkungan lembaga administrasi negara, kemudian mengkoordinasi penyusunan rencana kerja, kegiatan dan anggaran ya. Juga menyusun dan menetapkan kebijakan teknis operasional, kemudian apa melakukan audit terhadap pelaksanaan anggaran, kinerja dan melakukan investigasi, ya, kemudian juga melakukan review laporan keuangan. Kemudian rencana kerja anggaran kementerian, rencana kebutuhan barang milik negara, kemudian juga melakukan evaluasi dan banyak lagi ya. Mungkin kalian bisa nanti lihat di eh, cari mengakses sendiri lah ya di Google atau di mana. Kemudian yang kedua itu melakukan pencegahan ya. Jadi tadi kan
pembentukan lembaga anti korupsi, kemudian upaya pemberantasan korupsi yang berikutnya yaitu melakukan pencegahan korupsi di sektor publik. Jadi pencegahan korupsi di sektor publik itu yaitu dengan mm, mewajibkan semua pejabat publik untuk mengumumkan dan melaporkan kekayaan yang dimiliki oleh pejabat ya, baik sebelum maupun sesudah menjadi pejabat. Nah, yang saat ini disebut LHKPN. Nah, ya, jadi ini adalah eh, untuk ya, untuk pencegahan korupsi dengan pendekatan pengawasan ya. Nah, kemudian hmm, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Yo, Iya, Pak. sudah ditunggu teman-teman. Iya. Sudah ditunggu teman-teman. Enggak, Pak, Pak, itu Pak. nih, Pak. Pak, Iya. duluan dulu saya Iya. lagi tanggung lagi rekaman, Pak, untuk ngajar karena ngajar habis ini, Pak. Ya. Oh, begitu mulai Makasih. dulu ya. Iya. Nanti habis itu segera ke sini ya, Mbak ya. Iya, iya, Berapa makasih. menit kira-kira, Mbak, ngecar? Iya, Mbak, nunggu berapa selesai menit nih kira-kira? slide anunya, PowerPoint-nya. Ada, Pak, ya. Ini, Oh, baik, Assalamualaikum. baik, baik. Ya, makasih. Ya, salam. Sampai mana tadi? Eh, eh, sampai mana? Ya, oke. Jadi, pencegahan korupsi di sektor publik juga memberikan apa ya penekanan kepada penyelenggara negara untuk wajib melaporkan harta kekayaannya antara lain ketika dimutasi, mulai melaksanakan jabatan baru atau pensiun. Hmm. Jadi eh, kewajiban dari pejabat publik itu ya melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki sejak pertama kali menjabat, saat mutasi, saat promosi, saat pensiun ya melalui LHKPN. Nah, kewajiban lain yang menyertai LHKPN yaitu mengumumkan ya. Jadi mengumumkan kemudian eh, lalu eh, tujuannya apa? Tujuan dari LHKPN ini adalah sebagai bagian dari kewenangan yang dimiliki KPK ya. Eh, Yaitu untuk melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi eh, dengan melakukan yaitu antara lain dengan melakukan pendaftaran pemeriksaan terhadap LHKPN ya bagi para pejabat, kemudian juga laporan harta kekayaannya ya seperti itu. Nah, Ibu ini keburu Bu, jadi karena mau. Kemudian hmm, terkait dengan LHKPN tadi ya. Hmm, itu diberlakukan sejak tahun 1999 ya dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentunya ya tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN mengatur kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Dan pada masa itu pada masa pemerintahan B.J. Habibie ya. Jadi presiden ketika itu mengeluarkan keputusan Presiden nomor 81 tahun 99 ya untuk membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Nah, lalu berlanjut pada tahun 2016 ya. Nah, eh, KPK itu menerbitkan peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 ya tentang tata cara pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara itu sudah diatur oleh KPK. Kemudian, nah sejak eh, Januari 1 Januari tahun 2017 itu penyampaian LHKPN itu sudah mulai secara elektronik ya penyampaiannya.
melalui aplikasi LHKPN. Nah, kemudian eh, lanjut ke ini ada soalnya. Soalnya ini eh, upaya pemerintah dalam mencegah korupsi di sektor publik terhadap harta kekayaan penyelenggara negara, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara pertama kali ditetapkan berdasarkan apa tadi udah disampaikan ya, silakan. Kemudian upaya pemberantasan korupsi berikutnya yaitu melakukan pencegahan korupsi di sektor publik. Hmm. Jadi eh, ini khusus untuk mengontrol pengadaan barang dan jasa. Ada yang namanya layanan pengadaan secara elektronik ya. Ini ya, jadi untuk mengontrol LPS ini ya, untuk mengontrol eh, pengadaan barang dan jasa oleh publik, maka ini lelang harus terbuka secara publik. Gitu ya, akan sedikit saya jelaskan ya. Jadi dengan seperti ini, dengan adanya LPSE, masyarakat ini harus punya otoritas ya. Jadi masyarakat memiliki otoritas untuk mengakses, memantau proses dan hasil pelelangan. Nah, untuk itu saat ini telah dilakukan lelang dengan menggunakan layanan pengadaan secara elektronik. Nah, LPSE ini adalah unit yang melayani proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan bekerja sama dengan yang bekerja sama dengan eh, sistem pengadaan secara elektronik pula ya untuk mencapai tujuan yang sama yaitu pengadaan barang dan jasa yang lebih baik dan lebih transparan. Tujuannya yaitu untuk apa? Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atau eh, 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 pengadaan barang dan jasa yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu ya. Dengan meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat ya. Eh, Juga untuk memperbaiki tingkat efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa ya, dan juga tujuannya juga untuk mendukung proses monitoring dan audit. Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan akses informasi yang lebih real, real time ya, real pada saat itu dapat diakses. Kemudian upaya pemberantasan korupsi selanjutnya itu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan informasi, ya masih kelanjutan tadi ya. Kemudian meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi. Nah, eh, sebenarnya prinsipnya upaya pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam memerangi korupsi meliputi ya, eh, yaitu menjamin akses informasi ya, eh, publik, kemudian meningkatkan kesadaran publik juga ya. eh, Kemudian menyediakan sarana bagi masyarakat untuk dapat dengan mudah melaporkan kejadian korupsi kepada pihak yang berwenang secara bertanggung jawab. Nah, secara bertanggung jawab ini tentunya harus memiliki bukti-bukti yang konkret ya, agar laporan itu dapat diproses ya, seperti itu. Kemudian dengan meningkatkan kesadaran publik juga, peningkatan kesadaran publik itu tujuannya yaitu untuk apa ya, supaya masyarakat itu mengetahui bahaya korupsi, ya, bahaya korupsi. Jadi dengan berbagai upaya melalui isu pemberdayaan masyarakat, pendekatan public campaign ya, eh, dengan kampanye publik ya, kampanye gitu ya, kampanye anti korupsi bisa juga melalui seminar, diskusi, atau memasang spanduk maupun poster yang berisi ajakan untuk menolak segala ajakan bentuk korupsi, kemudian pendidikan anti korupsi dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Ya, nah itu apa namanya? Ini sebentar lagi kita akan ada
Hari anti korupsi ya, Hari anti korupsi sedunia tanggal 9 Desember. Nah, saya sudah mengusulkan kepada unsur pimpinan ya di direktorat untuk membuat spanduk anti korupsi yang besar ya, nanti dipajang di depan kantor gitu seperti itu. Kemudian mencegah pencegahan sosial dan budaya masyarakat juga dapat dilakukan dengan eh, apa ya, meningkatkan kesadaran publik dengan hmm, apa tadi ya, melakukan pendidikan anti korupsi ya dari tingkat sekolah dasar sampai kepada perguruan tinggi. Nah, kemudian pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat ini juga memberikan kebebasan media eh, media baik cetak maupun elektronik dalam menginformasikan bahaya korupsi. Kemudian keberadaan lembaga swadaya masyarakat LSM atau NGOS ya. Jadi NGOS ya, satu kali ya NGOS, bukan ngos-ngosan ya. Nah, NGOS yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat pemerintah maupun parlemen. Nah, ini NGOS ini singkatan dari Non-Governmental Organization atau organisasi non-pemerintah. Nah, berikutnya pencegahan dengan electronic surveillance, yaitu memasang perangkat untuk mengetahui dan mengumpulkan data di tempat tertentu ya, CCTV ya. Jadi tempat-tempat yang rawan terhadap tindak pidana korupsi itu mesti harus dipasang CCTV supaya kalau ada transaksi yang ilegal itu dapat ditangkap oleh kamera CCTV. Kemudian yang keempat, pembuatan instrumen hukum. Nah, pembuatan instrumen hukum ini seperti membuat undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dengan wewenang penindakan diberikan kepada KPK. Ya, jadi Eh, wewenang penindakan diberikan pada KPK ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 ya, itu tentang eh, KPK ya, tentang KPK itu sendiri. Nah, kemudian Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundry ya, money laundry itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Nah, money laundry ini adalah upaya untuk menyembunyikan ya. Jadi tindak pidana upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil tindak korupsi ya, tindak pidana korupsi itu melalui berbagai transaksi keuangan ya, agar harta tersebut atau uang tersebut atau uang hasil curian itu tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah ya. Contohnya misalnya punya niatan ya, misalnya pejabat negara ya yang eh, yang posisinya tentu saja pada posisi yang berisiko untuk korupsi ya. Nah, itu misalnya punya niatan untuk korupsi, lalu sebelum melakukan korupsi, eh, pejabat tersebut membangun usaha ya. Sebenarnya usaha itu sebenarnya hanya untuk alibi saja. Jadi untuk alibi eh, ketika nanti ya uang hasil korupsi ketika dia melakukan korupsi kemudian uang hasil korupsi kemudian dimasukkan sebagai eh, aset usaha gitu ya, dimasukkan sebagai aset usaha itu untuk menyamarkan seperti itu ya. Nah, kemudian juga eh, eh, perlindungan terhadap saksi korban ya. Jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Nah, jadi perlindungan saksi korban ini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Juga harus dapat memberikan rasa aman pada saksi dan harus diberikan keadilan ya, berlaku adil ya, tidak diskriminatif, juga memiliki kepastian hukum seperti itu. Kemudian undang-undang mengatur kebebasan pers. Nah, ini nomornya. Kemudian kode etik. Nah, kode etik pejabat ya, kode etik pejabat
Itu ada di PP nomor 42 tahun 2024. Eh, maaf. PP nomor 42 tahun 2004. Nah, kemudian upaya pemberantasan korupsi juga melakukan salah satunya juga yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi Monef ini dilakukan terhadap seluruh kegiatan pemberantasan korupsi untuk menilai capaian kegiatan. Jadi eh, udah sejauh mana keberhasilan dari pemberantasan korupsi. Nah, dari data ini kemudian dapat diketahui, nah, strategi berikutnya terhadap pencegahan yang efektif dan efisien. Nah, jadi seperti itu. Lalu siapa yang melakukan Monef? Nah, yang melakukan Monef itu, nah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor ya eh, 30 tahun 2002 tentang KPK ya. Jadi KPK itu salah satunya mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan instansi berwenang untuk melaksanakan tindak pidana korupsi yaitu seperti jaksa, polisi, BPK, BPKP, PPATK, ya, ombudsman, ya, dan instansi terkait ya, itu untuk apa? Untuk memberikan, untuk apa namanya, melakukan evaluasi ya, evaluasi terhadap mm, instansi yang memberikan pelayanan publik, ya. Siapa saja itu, yaitu instansi pemerintah ya. Lalu ada juga upaya pemberantasan korupsi dalam tingkat internasional, tingkat global, yaitu kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Nah, gerakannya itu ada gerakan organisasi internasional yang dibawahi oleh PBB, PBB atau United Nation. United Nation itu menyelenggarakan kongres yang ke-10 menyatakan bahwa eh, perhatian perlu ditingkatkan pada apa yang disebut dengan top level corruption, yaitu korupsi yang tersembunyi dalam jejaring yang tidak terlihat secara kasat mata, meliputi penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, nepotisme, penipuan, dan korupsi jenis itu ya, jenis level top level ini paling berbahaya ya, dan dapat menimbulkan kerusakan yang sangat besar ya di suatu negara. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri ya, baru-baru ini juga ada level top, pada top level ya, top level corruption itu ya, ada diduga ya, uh, menteri, mantan menteri terindikasi oleh adanya judi online ya. Judi online itu juga akan merugikan sekali ya. Dan pelaku otak-otak judi online itu ternyata ada di lembaga Kementerian Komunikasi ya. Eh, nah itu jadi, dan ini tidak sederhana ya dampaknya. Dampaknya sangat luar biasa ya judi online ini. Karena apa? Dari judi online ini banyak generasi muda juga terjerat judi online ya. Seperti mahasiswa ya. Jadi mahasiswa yang ingin mendapatkan penghasilan lebih ya, berhayal lah itu ya, memperoleh keuntungan dari ikut judi online ya. Lalu eh, kuliah misalnya di Jawa, dari kampung ke kota untuk menempuh pendidikan kuliah, mendapatkan kiriman uang SPP dari orang tuanya, lalu disalahgunakan untuk judi online. Nah, ini akibatnya ya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak bisa bayar SPP. Nah, ini parahnya lagi ya, yang mempromosikan judi online itu mahasiswa, ada oknum mahasiswanya, ada waktu itu di TV, oknum mahasiswa itu dia terlibat mempromosikan judi online. Nah, ini kan eh, di dalamnya itu tentu saja banyak mahasiswa yang terlibat dan tidak bisa dipungkiri ya. Banyak mahasiswa yang akhirnya tidak membayar kuliah, kemudian putus kuliah. Padahal orang tuanya sudah mengirimkan uang ya. Eh, jadi orang tuanya kehilangan kesempatan dengan uang itu.
harusnya bisa digunakan untuk yang lain, dikirimkan untuk anaknya untuk kuliah, ternyata tidak juga di kuliah untuk bayar kuliah sehingga eh, terkendala kuliahnya, kemudian dan lebih parahnya lagi bisa drop out sehingga kehilangan harapan masa depannya seperti itu ya. Hmm. Nah, jadi kemudian, nah ada soal ya, soal, nah ini mungkin akan diberikannya sampai mana tadi ya. Nah, kita sepakat korupsi berdampak buruk pada perekonomian bla 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 ya. Intinya apa sih indikator tingkat korupsi di suatu negara itu? Jadi apa sih indikator tingkat korupsi suatu negara itu tinggi? Nah, apa coba? IPK rendah, IPK tinggi, IPK. Nah, ini udah pernah dijelaskan kok ya, berulang-ulang. Kemudian nah, ada juga lagi ya, upaya pemberantasan korupsi, ada gerakan organisasi internasional. Nah, ini juga eh, diprakarsai oleh Bank Dunia ya, Bank Dunia. Jadi premis atau pernyataan dari Bank Dunia bahwa untuk memberantas korupsi ya, untuk memberantas korupsi eh, korupsi mana tadi? Untuk memberantas korupsi secara efektif perlu dibangun tanggung jawab bersama berbagai lembaga di masyarakat ya. Nah, untuk melaksanakan program eh, kemudian selanjutnya untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi dua ya. Satu pendekatannya yaitu pendekatan dari bawah ke atas dan pendekatan dari atas ke bawah atau top down. Nah, eh, pendekatan pemberantasan korupsi dari atas ini artinya sebagai upaya pemberantasan korupsi yang dimulai dari pihak yang berwenang melalui penindakan sampai pada vonis ya. Sedang pemberantasan korupsi yang dengan pendekatan bottom up itu eh, dengan upaya pendidikan anti korupsi ya. Jadi lebih kepada pencegahan ya dengan pendidikan budaya anti korupsi contohnya ini ya. Pendidikan budaya anti korupsi atau pendidikan anti korupsi ini dapat ditingkatkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat ya tentang tindak pidana korupsi sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam pemberantasannya. Kemudian, nah ini ada gerakan lembaga internasional ya. Nah, transparansi internasional ya. Ini jadi setiap tahun Transparansi Internasional itu menerbitkan indeks persepsi corruption atau korupsi ya. Ini CCPI. Jadi Corruption Persepsi Index ya di negara-negara di seluruh dunia nih. Jadi eh, Transparansi Internasional ini membuat peringkat tentang prevalensi korupsi di negara-negara di dunia berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelaku bisnis atau opini masyarakat dengan skor penilaian dari 1 sampai dengan 10, ada juga yang 1 sampai dengan 100 ya, seperti itu. Kemudian ada lembaga anti korupsi TIRI, lembaga anti korupsi internasional namanya TIRI ya. Nah, singkatannya TIRI. TIRI itu singkatan dari eh, apa ya? Making Integrity Work, Making Integrity Work ya. Nanti coba silakan kalian dilihat. Nah, ini pusatnya ini ada di London, Inggris ya. Di London, Inggris ya. Kemudian di Indonesia nih ada ini yang sejak serupa ya. Dan cabangnya ya, cabang dari Tiri ini ada di Aman. Aman ini Yordania, kemudian Bishkek ini di mana ya? Bishkek ini di Rusia kalau tidak salah ya. Di Rusia, kemudian Nairobi ini di Kenya, kemudian di
Yerevan ini di Armenia. Nah, TIRI ini ya berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, mahasiswa dapat memahami bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa. Nah, jadi TIRI ini organisasi independen internasional yang berfokus ya pada pemberantasan korupsi, yaitu organisasi independen yang fokus pada pengembangan kurikulum pendidikan ya. Jadi seperti itu. Nah, selain TIRI ya ada lembaga-lembaga anti korupsi internasional yang lain seperti yang pertama ya seperti UNCAK ya. UNCAK itu dari organisasi PBB, kemudian TIRI ini sendiri, kemudian Lembaga Transparansi Internasional, kemudian ada yang namanya APG, ya Asia Pacific Group dan Money Laundry, itu ya yang pusatnya di Bangkok, kemudian ada CPIB. Nah, CPIB ini di Singapura ya, Lembaga Anti Korupsi. Ini merupakan badan independen lembaga anti korupsi pemerintah Singapura ya yang CPIB. Nah, nah uncak ini merupakan salah satu instrumen ya. Ini kan salah satu lembaga anti korupsi internasional ya di bawah PBB. Nah, ini sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, UNCAK ini merupakan satu-satunya instrumen anti korupsi universal yang mengikat secara hukum. Jadi eh, badan-badan apa namanya negara-negara anggota PBB ini terikat oleh UNCAK nih, ya, yang tidak mengikuti ketentuan dari UNCAK, ya, maka dia tidak akan mendapatkan apa sanksinya, ya, sanksi hukumnya itu ya bisa tidak mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia seperti itu ya. Kemudian ada ini yang tadi itu ya United Nations Again Konvensi Again ini juga dari apa namanya dari PBB ya silakan dibaca sendiri. Nah, ini menekankan untuk mengkriminalisasi para eh, apa pelaku korupsi ya. Artinya di sini perlu diberikan sanksi penegakan hukum perlu dilakukan penegakan hukum dan diberikan sanksi kepada para pelaku koruptor ya, para pelaku korupsi. Nah, ini dikatakan harus dikriminalisasikan. Kemudian juga perlu adanya kerjasama internasional ya dari eh, puncak ini ya, puncak ini ya. Nah, programnya itu ya, jadi perlu kerjasama internasional ya, negara-negara yang menandatangani konvensi bersepakat untuk bekerja sama dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk pencegahan, investigasi dan penuntutan. Oke. Nah, Puncak juga bekerja sama internasional, yaitu bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik dalam pengumpulan bukti yang akan digunakan di pengadilan serta mengekstradisi pelanggar ya jadi pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana korupsi. Nah, negara-negara eh, negara-negara yang tergabung di dalam UNCAK ini juga bersepakat harus melakukan langkah-langkah yang mendukung ya mulai dari penelusuran, penyitaan dan pembuktian hasil tindak pidana korupsi. Seperti itu ya. Jadi eh, ada ada apa namanya perjanjian ekstradisi, tapi tidak selalu ada perjanjian ekstradisi ya. Kalau tidak negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi terhadap Indonesia bisa untuk mengembalikan aset maupun mengembalikan pelaku koruptor untuk diadili di Indonesia itu bisa dengan apa namanya dengan pendekatan eh, apa melalui konsulat Indonesia ya, jadi Kementerian Luar Negeri ya seperti itu ya. Eh, kemudian ini pengembalian aset ya,
pengelolaan aset juga ya. eh, Silakan kalian baca sendiri. Nah, ini ada soal. Tadi udah dijelaskan. Silakan kalian jawab di Google Form. Ini rangkumannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.